Satuan Tugas BPN Kabupaten Kediri bersama dengan perangkat desa mendatangi lokasi lahan terdampak tol di Desa Ngablak Banyakan yang batas tanahnya tidak jelas dan memicu perselisihan dan menghambat proses pembebasan lahan. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan tol Kertosono Kediri terancam molor dikarenakan ada beberapa lahan yang belum beres, sehingga mengharuskan tim BPN Kediri harus turun langsung untuk melihat lokasinya dan menyelesaikan masalah ini. Lahan mana yang menghambat proses pembebasan lahan? Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembebasan tanah tol Kediri Kertosono hampir dipastikan molor lagi. Ini setelah kemarin pengumuman data tanah terdampak belum juga tuntas. Pemicunya, ada batas tanah di Desa Ngablak Banyakan yang belum clear hingga memaksa tim Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Kediri turun langsung ke lapangan. Tim Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B kembali mengecek lokasi lahan pertanian di Desa Ngablak Banyakan. Sedangkan Supiah, salah satu pemilik lahan yang tinggal di Desa Jabon Banyakan, didatangkan ke lokasi. Pemilik lahan mengaku tidak tahu batas dan luas tanahnya, tapi dia punya sertifikatnya, yang membuat para petugas bingung kenapa bisa punya tanah tapi tidak tahu batas tanahnya sendiri. Supiah, pemilik lahan, menjelaskan sawah miliknya selama ini digarap penyewa. Anehnya, dia mengaku tidak kenal dengan penggarap lahannya, sebab yang mengerjakan saat ini sudah orang yang ketiga. Ketidakjelasan batas tanah itulah yang membuat tim dari BPN Kabupaten Kediri dan perangkat desa mendatangi lokasi lahan yang akan dibebaskan. Kepala Desa Ngablak Santoso yang juga berada di lokasi mengaku juga tidak tahu batas tanahnya. Meski demikian, pemilik lahan mengaku memiliki bukti sertifikat yang menjelaskan lahan tersebut miliknya. Tim Satgas didampingi pihak desa akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, tim BPN tidak hanya mendatangi tanah terdampak yang batasnya tidak jelas, mereka juga mengecek sejumlah fasilitas umum yang terdampak tol. Kepala Desa Ngablak berharap pengecekan lokasi yang dilakukan tim Satgas kemarin adalah penyesuaian data yang terakhir. Setelah semuanya tuntas, BPN diminta untuk menyampaikan pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi di balai desa. Sejauh ini proses pengumuman itu lama dikarenakan ada beberapa perubahan pendataan, terutama luas lahan dan titik yang akan dibebaskan. Harapannya pengumumannya segera disampaikan agar jarak pelaksanaan pembebasan lahannya tidak terlalu jauh dengan desa lainnya. Di sisi lain, Sekretaris BPN Kabupaten Kediri Sabtowarsi memastikan proses cek lokasi di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan sudah tuntas, karena saat pengecekan tidak ada warga terdampak yang saling klaim lahan. Karena masih ada perselisihan, tim akhirnya harus menyelesaikannya sebelum diumumkan. Kades Sabto menegaskan saat ini prosesnya tinggal melakukan edit pada nominatif dan peta bidang. Setelah itu, BPN akan menyampaikan pengumumannya di Balai Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan. Diberitakan sebelumnya, lambatnya pengumuman inventarisasi dan identifikasi tol Kertosono Kediri di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan disebabkan karena luas lahan terdampak paling besar. Angkanya mencapai 236.256,58 meter persegi.
Adapun desa lain yang terkena tol Kertosono Kediri di Kabupaten Kediri yang hasil pendataannya sudah diumumkan adalah Desa Maron, Banyakan, dengan luas 48.901,40 meter persegi. Kemudian Desa Sendang Banyakan seluas 6.858,98 meter persegi. Dan desa atau kecamatan Banyakan seluas 2.207,52 meter persegi. Terakhir, Desa Bakalan Kecamatan Grogol sebanyak 86.955,34 meter persegi. Dengan beberapa kali tertundanya pengumuman pendataan tanah di Desa Ngablak, otomatis menghambat proses pengadaan tanah. Sebab jika tahap pengumuman ini bisa tepat waktu, appraisal atau penaksiran harga tanah bisa segera dilakukan sebelum kemudian proses pembelian atau pembayaran ganti rugi. Dari terbitnya kabar ini, diharapkan bagi warga terdampak jalan tol bukan hanya berfokus pada dokumen-dokumen lahan yang dimiliki saja, akan tetapi juga tahu pasti batas lahan yang dimiliki. Karena banyak sekali penyebab yang bisa menghambat proses pembebasan lahan. Jika kalian sering bertanya kenapa lama sekali proses pembebasan lahan, jangan dulu berprasangka buruk pada pihak yang menilai atau bahkan pemerintah. Bisa saja lahan kalian memiliki masalah, sehingga menyulitkan tim saat mendatanya. Karena sebenarnya tim yang bertugas sudah bekerja keras mengukur, menghitung, bahkan menilai dengan tekanan waktu yang ditentukan. Jika lahan tidak ada yang bermasalah, maka prosesnya akan lancar. Sebaliknya, jika lahan banyak yang bermasalah, bukan hanya bisa menghambat proses pembebasan lahan, akan tetapi juga membuat pusing tim saat mengerjakannya, karena harus mengulang-ulang terus pekerjaannya dan tak kunjung beres. Itulah informasi dan edukasi yang bisa saya sampaikan dari banyak kasus yang ada di lapangan. Informasi ini memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana tahapan-tahapan itu berjalan. Mungkin tidak akan kalian dapatkan informasi seperti ini di tempat lain, yang menyajikan informasi, pemahaman, serta solusi. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.